Kita ke pasar pakai batik, Mhm. kita ke acara resmi pakai batik, Betul. even kita menikah pun pakai batik. Kemudian kita meninggal, itu ditutup dengan kain batik. Ada banyak cara untuk mengekspresikan tentang batik gitu. So yeah, free yourself, express yourself through batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam canting Jogja, kota batik dunia. Halo, apa kabar semuanya sobat canting yang ada di rumah? Senang sekali kali ini saya Tio Andito menemani sobat canting semuanya. Masih dalam rangkaian acara Jogja International Batik Biennale 2021 yang merupakan langkah nyata dari daerah istimewa Yogyakarta untuk terus mengangkat citra kota Yogyakarta sebagai kota batik dunia yang sudah dianugerahkan oleh Dewan Kerajinan Dunia atau World Craft Council sejak tanggal 18 Oktober 2014. Namun sebelumnya perkenalkan saya Tio Andito yang nanti akan menemani sahabat canting semuanya dalam podcast Jogja International Batik Biennale 2021, ngobrol asik batik bagi generasi milenial. Baik, seperti yang tadi sudah saya ceritakan bahwa hari ini saya tidak hanya sendirian. Dua narasumber di samping saya sudah bersiap nantinya untuk menemani kita semuanya. Dan pastinya kita akan ngobrol asik terkait batik untuk millennials atau bagaimana millennials ikut andil bagian dalam mencintai batik dan terus melestarikan batik itu sendiri. Saya akan menyapa terlebih dahulu yang pertama seorang desainer cantik dan pastinya masih millennials ya. Dan kita akan langsung menyapa Mbak Ayu Gia. Halo. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Sekarang yang ditanyakan pokoknya kalau ketemu pertama kali adalah kesehatan terlebih dahulu ya. Iya. Jasmani dan juga rohani. Iya. Dua-duanya. Alhamdulillah sehat secara mental dan Nah, itu dia yang paling penting ya. Sibuk ngapain aja Mbak Ayu Gia? Ini tadi terakhir aku deadline untuk buat baju renang indah KONI DIY. Wow, baju renang indah Untuk KONI DIY. KONI DIY. Iya. Juga ada unsur batik di dalamnya? Iya. Pastinya ya. Kebetulan kita pakai batik Pakualam. Batik Pakualam. Iya. Wow, luar biasa. Itu menarik sekali. Nanti akan kita obrolkan lebih lanjut pastinya ya. Dan tentunya di sampingnya nggak kalah cantik juga. Saya juga sudah mengenal beliau sejak lama dari dahulu kala. Beliau merupakan Sekarsari Putri Batik dan juga Diajeng Jogja. Apa kabar Diajeng Sekar? Baik, Dimas Tio. Luar biasa. Sekaligus memperkenalkan juga ya ini seorang Dimas juga ya. Duta budaya juga tentunya, duta batik juga ya. Betul. Tio ya. Seakan-akan kita sekarang reunian hari ini ya. Baik, tapi sebelum nanti kita akan ngobrol, topik kita pada kesempatan di hari ini yaitu adalah ngobrol asik batik bagi generasi millennials. Nggak kalah juga sudah saya hadirkan narasumber seorang millennials sendiri. Saya pengen tahu nih sebelumnya, menurut kalian batik sendiri apa sih? Dari masing-masing versi teman-teman semuanya. Silahkan. Mbak Sekar duluan. Ya. Oh, oke. Kalau menurut saya batik itu tidak sekedar kain bercorak atau kain bermotif gitu ya. Karena batik itu yang paling penting itu justru prosesnya. Jadi ada proses yang sangat khusus, sangat khas, yaitu dengan mengaplikasikan malam, kemudian untuk jadi perintang warna, terus ada proses pencelupan, dan nanti ada proses melorot warna atau direbus itu. Jadi ada tahapan-tahapan yang sangat spesifik gitu. Walaupun kalau misalnya dalam perkembangannya sudah makin kompleks juga ya, karena batik ini nggak berhenti atau stagnan pada titik tertentu gitu. Jadi teknik perwarnaannya pun berkembang terus gitu. Tapi yang paling penting adalah ada tahapan yang sangat khas, yaitu dengan perintang warna itu. Dan lebih dari itu, kalau kita bicara batik sebenarnya luas banget ya Tio. Betul. Kita bisa jadi membicarakan tentang toleransi, bisa bicara tentang empowerment, kemudian juga tentang asimilasi, akulturasi budaya. Jadi
luas banget dan tentunya ini adalah bagian dari identitas bangsa kita. Betul, itu yang membuat seorang Sekarsari akhirnya mencintai batik. Iya, kurang lebih gitu. Akhirnya ikut kompetisi pemilihan putra-putri batik pada waktu itu. Iya. Oh, wow. Nanti mungkin boleh dibocorkan ya apa saja mungkin kegiatannya selama menjabat sebagai putra-putri batik pada waktu itu ya. Oke, kita beralih ke Mbak Ayu Gia terlebih dahulu deh. Pertanyaannya masih sama. Dari versinya Mbak Ayu Gia, batik menurut Mbak Ayu Gia apa nih? Batik itu daur hidup masyarakat Nusantara ya. Dari lahir, ibaratnya kita brojol itu tuh kalau dulu itu kan ditutup pakai batik, dibedong pakai batik, digendong pakai batik, kita ke sawah pakai batik, kita ke pasar pakai batik, kita ke acara resmi pakai batik, even kita menikah pun pakai batik. Kemudian kita meninggal itu ditutup dengan kain batik. Biasanya kan seperti itu kan. Makanya saya bilang tak ubahnya sebuah sarung, batik itu adalah daur hidup masyarakat Indonesia gitu, masyarakat Nusantara gitu. Jadi pada prosesnya dari awal lahir hingga menuju ke kematian, akhir hidup kita pun pasti ada batik di dalam hidup kita ya. Iya. Oke, kalau tadi proses pembuatannya ini adalah proses menuju kehidupannya ya. Iya. Kita selalu ada batik di situ. Iya, itu seperti apa ya? Batik itu ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau misalkan kalau kita mau pergi, kita ibaratnya ditaruh dijadikan kain gitu kan, dijadikan rok gitu. Kemudian nanti dijadikan selendang, kemudian nanti dijadikan untuk gendong bayi. Kemudian kalau panas nanti kita pakai untuk kerudung atau kita lilit, kan seperti itu kan. Jadi memang ini kultur, ini heritage yang tidak bisa dipisahkan dari daur hidup masyarakat Indonesia gitu loh. Dan batik itu tidak mengenal kasta, tidak mengenal tidak mengenal semua orang pakai batik gitu loh. Dari muda sampai tua semua pada umumnya semua pakai batik. Makanya kenapa pada akhirnya Indonesia khususnya Yogyakarta yang dijadikan kota batik dunia? Karena literasi batik kita itu sangat banyak, puluhan ratusan ribu gitu loh. Bahkan mungkin kalau kita mau gali itu sebenarnya malah jutaan gitu. Karena varian-varian motifnya itu kan banyak motif-motif langka juga kan yang sekarang udah nggak banyak orang tahu lah gitu loh. Oke. Dan itu juga yang membuat Mbak Gia juga akhirnya karya-karyanya banyak sekali menggunakan material batik ya? Iya. Oke, kan kita melihat kain itu banyak sekali Mbak. Kenapa Mbak Gia memilih batik menjadi salah satu material utamanya juga untuk membuat karya-karya desain baju seorang Ayu Gia? Itu identitas. Identitas bangsa, identitas ketika saya tidak lahir dan besar di Jogja. Tapi ketika saya ke Jogja, saya dibukakan mata, bukan dipaksa ya, tapi saya tuh dipaksa ngelihat bahwa ini loh batik dan kamu tuh harus cinta batik. Ini tuh salah satu jati diri bangsamu gitu loh. Dari situ saya mikir gini loh. Dulu waktu di Jakarta yang saya lihat itu batik-batik yang notabene aduh tua, warnanya gitu-gitu aja, motifnya gitu-gitu. Karena kita itu nggak banyak nggak banyak literasi. Satu, yang kedua kita nggak banyak referensi batik-batik itu yang bagus itu seperti apa gitu loh. Nah, ketika saya di Jogja saya dibukakan itu yang namanya motif dari A sampai Z, pewarnaan dari A sampai Z, semua ada. Ternyata ada batik pesisir juga kan yang kayak saya pakai nih waktu sekarang. Ini kan yang warna-warna yang cenderung cantik, warna-warna pastel yang orang pasti tergoda lah, nggak akan berpikir batik itu tua ya gitu loh. Dan itulah akhirnya saya memutuskan untuk dalam setiap karya libatkan batik. Harus ada sedikit sentuhan batik. Sebenarnya saya fokusnya ke wastra Nusantara. Tapi memang dari setiap itu saya pasti ada ada cracknya untuk selalu ada batiknya. Termasuk kita bikin sustainable fashion pun saya libatkan batik di dalam sustainable fashion itu. Oke. Sampai sekarang juga karyanya pasti ada unsur batiknya. Ada, biarpun nggak banyak gitu, kayak cuma sekedar list atau gimana, itu tuh pasti saya
buat gitu. Seperti yang di belakang saya juga ini ya. Oke, nanti kita akan lebih lanjut lagi ngobrolin tentang karyanya dari Mbak Ayugia yang ada di belakang saya. Namun kembali lagi ke Diajeng Sekar ya. Mengikuti putra-putri batik itu juga salah satu langkah juga untuk ikut melestarikan batik, mengenalkan batik juga ke generasi milenials ya. Pada waktu itu apa yang akhirnya memutuskan seorang Diajeng Sekar untuk mengikuti putra-putri batik waktu itu? Jadi sebenarnya kalau dari kecil saya rasa saya bertumbuh di lingkungan yang sangat familiar dengan batik gitu. Jadi waktu itu eyang saya selalu pakai batik di setiap harinya dengan motif yang beragam gitu. Terus eyang saya nih suka cerita tentang kainnya gitu. Filosofi. Tapi kadang dia juga bikin cerita sendiri gitu loh. Jadi menurut saya ya batik itu punya cerita gitu ya, dan kemudian kita bisa memaknai itu juga gitu. Itu sumber pengetahuan gitu batik. Terus akhirnya makin kesini makin banyak terlibat dengan sejumlah kegiatan yang pakai batik gitu. Misalnya kalau nari gitu kan, kita juga pakai batik yang ternyata ada filosofinya. Waktu itu kalau nari biasanya pakai motif parang yang ada garudanya, parang gurdo gitu. Garuda itu adalah kendaraannya Dewa Wisnu dari mitologi Hindu. Kemudian sekarang nih kan kalau tari klasik Jogja itu sudah menjadi bagian dari Kesultanan Islam Yogyakarta gitu. Jadi tapi motif dari mitologi Hindu ini tetap dipakai. Berarti ini kan wujud dari akulturasi budaya, wujud dari toleransi juga gitu. Jadi saya makin tertarik gitu sama batik bahwa batik ini tuh sebenarnya jadi kayak arsip gitu loh, archive kita, di mana ada banyak pengetahuan di situ. Jadi ini artwork gitu, karya seni yang kita bisa pakai, kita bisa salurkan informasinya gitu, dan ya wearable gitu, wearable art kan ya. Nah terus habis gitu karena itu makin serius belajar tentang batik karena ada banyak doa juga sebenarnya. Jadi kayak kalau kita pakai batik tuh kita kayak pakai doa dalam keseharian kita juga gitu ya. Kayak misalnya motif udan liris itu kan motif sebagai harapan supaya kita punya rezeki yang sedikit demi sedikit tapi ngalir terus kayak hujan gerimis gitu. Nah karena itu saya makin serius untuk belajar batik dan waktu itu ada pemilihan putra-putri batik yang pertama kali diselenggarakan sama Kementerian Pariwisata. Terus daftar deh dan di situ bertemu dengan banyak putra-putri duta batik juga dari masing-masing daerah. Jadi makin terbuka juga bahwa batik itu nggak hanya di Jawa atau di Jogja tapi ini miliknya Nusantara dan bahkan dengan adanya acknowledgement dari UNESCO ini udah jadi warisan dunia gitu. Dan beruntung sekali dengan terlibat di Putra-Putri Batik kemudian bisa terlibat ke sejumlah kegiatan promosi batik Indonesia. Salah satunya waktu itu di Jerman. Jadi waktu itu batik di hadapannya Angela Merkel. Wow. Langsung gitu. Seorang Sekarsari. Luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu ya. Mungkin Sobat Cantik yang menonton di rumah, tepuk tangannya secara virtual kali ini. Oke, saya penasaran waktu menjabat sebagai Putri Batik pada waktu itu 2 tahun lamanya atau 1 tahun lamanya atau seperti apa? 1 tahun. 1 tahun? Iya, 1 tahun. Kegiatannya ngapain aja waktu itu? Jadi waktu itu terlibat di sejumlah kegiatan, intinya adalah promosi batik. Promosi batik? Iya, di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Dan di situ beruntung banget juga makin terkoneksi dengan misalnya periset-periset batik gitu yang ada di Jerman gitu misalnya. Jadi makin kaget, makin takjub gitu karena ada banyak sekali peneliti di luar Indonesia yang meneliti batik itu sendiri. Bikin buku yang udah tebal-tebal, udah banyak serinya gitu. Kayak, wow. Padahal bukan orang pribumi kita ya. Belum, enggak. Dan bahkan itu kan sebelum batik masuk inskripsinya UNESCO ya. Mereka udah care sedemikian rupa. Masa kita sendiri enggak gitu itu dia. Malu gak sih? Kalau kita cuma diem-diem aja, update fashion dari luar negeri dan lain sebagainya. Tapi kita gak mengenal batik sama sekali ya. Oke, baik. Langkah promosi yang dilakukan oleh seorang Sekarsari bersama dengan teman-teman dari
dari Paguyuban Putra Putri Batik, yaitu adalah promosi, mengenalkan batik bukan hanya di dalam negeri saja, meskipun juga penting di dalam negeri karena kita harus mengenali, mencintai apa yang menjadi jati diri kita sendiri dan di luar negeri. Nah, itu sendiri. Baik, pertanyaannya adalah seperti ini. Sejauh waktu itu ada aksi promosi atau mengenalkan batik menurut Sekar Sari sendiri, seperti apa respon dari negara kita sendiri dan seperti apa respon dari negara yang ada di luar sana tentang batik? Kalau di dalam negeri ini ya sebenarnya menariknya juga adalah banyak orang juga yang belum punya pengalaman khusus terhadap batik. Kalau pakai batik, itu yang maksudnya ya baju ya gitu. Tapi kalau pengalaman misalnya untuk praktek membatik itu juga sebenarnya sama-sama baru gitu. Mungkin untuk orang Indonesia maupun di luar negeri gitu. Jadi itu jadi hal yang menarik gitu. Oh ternyata, terus akhirnya membuka mata bahwa pantesan ya batik yang tulis itu mahal karena prosesnya memang susah sekali gitu. Jadi ada value yang kemudian bisa ditingkatkan terhadap batik kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang di luar negeri itu yang menarik juga adalah mulai dari anak-anak kecil sampai yang sudah sepuh, sudah tua gitu, mereka pengen mencoba batik. Dan itu yang bikin saya terharu ya. Karena maksudnya kalau misalnya di sini kan kita takut aduh jangan malamnya panas dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, di sana orang tua karena waktu itu acaranya expo ya kebanyakan orang tua yang bawa anak kayak gitu. Mereka encourage anaknya untuk nggak apa-apa coba aja nanti saya dampingi gitu kan. Terus karena saya juga pengen memastikan nggak apa-apa nih anaknya ngebatik kayak gitu. Terus habis itu iya nggak apa-apa. Jadi orang tuanya mendampingi gitu. Dan kalau membatik itu kan harus kita itu melibatkan rasa ya. Jadi merasakan panasnya seberapa gitu. Harus benar-benar tembus kainnya kayak gitu. Lebih peka, harus lebih peka. Anak-anak kecil ini mereka juga misalnya aduh panas kayak gitu. Terus tapi mereka mau coba terus hal-hal seperti itu. Jadi kayak yang sebenarnya kalau kita mau memperkenalkan sedari awal, ini bisa jadi satu latihan yang banyak benefitnya gitu. Betul. Belajar tentang kepekaan kayak gitu. Terus habis gitu juga kontemplasi. Tentang proses itu tadi bahwa ya batik ini tuh nggak sekedar kain bermotif. Betul. Batik itu healing. Nah, itu dia. Jadi kita bisa ibaratnya gini ya, kita mencari ketenangan, kita berpikir, kita introspeksi diri ketika kita membatik. Itu yang dulu ibaratnya kan gini, ini kayak motifnya Mbak Sekar, motif teruntum. Ini kan simbol romantisme ya menurut saya gitu loh. Simbol kesetiaan seorang ratu ditinggal sama rajanya, rajanya punya selir lain yang baru, beliau tidak nggak didatengin istilahnya. Ada ceritanya gitu. Dari ada. Motif ini kan teruntum ini ya. Itu. Kemudian sang ratu ini setiap hari dia mengukir motif bunga teruntum itu setiap hari sampai rajanya itu datang. Wow. Puitis ya. Batik itu romantis. Ada gitu. kisah di balik motif-motifnya ya. Dari kalau di Pakualaman juga itu nggak cuma Pakualaman ya, tapi Keraton Jogja setiap motif yang dibuat itu berdasarkan serat-serat. Jadi ada misalkan ada serat apa, serat Dharma Gandul atau serat apa, terus atau Asmarandana itu serat semua, adalah kitab ya. Iya. Itu semuanya mereka terjemahkan ke dalam motif batik. Jadi kalau kemarin misalkan untuk salah satunya ya untuk Daop Ageng tuh di Pakualam yang Daop Ageng terakhir, itu kan kebetulan Kanjeng Pangeran namanya kan Kanjeng Pangeran Suryo. Betul. Nah itu beliau Gusti Putri Pakualam buat batik Betara Indra. Betari Surya. Betari Surya. Iya, Betari Surya. Ada cerita juga di balik ada cerita dari di balik itu ya. Dan saya tuh benar-benar takjub ya. Saya pertama kali ketemu beliau Gusti Putri Pakualam itu waktu saya justru di Jakarta, Indonesia Fashion Week. Bukan waktu saya di Jogja. Dan di situ saya first time ngelihat batik Pakualam itu yang benar-benar yang
ini luar biasa ya, ini keren banget. Memang saya lihat jelimet, motifnya dan lain-lain, pewarnaan gitu loh. Dan dia memang adiluhung sekali ya. Dan benar-benar grande menurut saya gitu. Dari proses, dari filosofi, dari penerjemahan naskah dan lain-lain itu benar-benar luar biasa gitu. Nah itu baru yang saya lihat Paku Alam, apalagi Jogja gitu. Betul. Pasti dari ribuan bahkan puluhan ribu motif itu pasti mereka punya cerita satu persatu. Kalau digali pasti ada filosofinya. Makanya benar kata Mbak Sekar tadi kalau batik itu informasi, batik itu ilmu, batik itu literasi yang sepertinya kita harus gali lebih dalam. Betul. Oke. Dan untuk melestarikan batik itu sendiri kan berarti harus mengikuti perkembangan zaman ya. Salah satunya harus diadaptasikan dalam bentuk fashion juga. Nah ini mungkin Mbak Ayu yang paham fashion itu sendiri. Bagaimana sih akhirnya batik ini sekarang trennya di era fashion zaman sekarang itu seperti apa Mbak? Kalau kita bicara tren, mungkin trennya yang warna-warnanya sekarang orang lebih pilih ke warna-warna alam ya, yang tidak terlalu batik itu kan selain proses juga kan banyak limbahnya kan, limbah pewarnaan dan lain-lain. Nah itu yang kita kurangi. Sekarang juga kan kalau kita bicara milenial kita juga sekarang kalau mau pakai baju atau pakai apa gitu, itu kan mereka juga berusaha mencari tahu ceritanya. Jadi sekarang kita kalau misalkan jual baju, jual fashion, itu kita juga jual narasi gitu loh. Kita harus kasih tahu ke mereka bagaimana pembuatan baju ini sampai ready to wear itu dari hulu ke hilirnya. Itu yang dilakukan oleh Mbak Ayu selama ini dalam membuat karya. Jadi orang tahu juga cerita di dalam motif ini seperti apa gitu ya. Jadi biasanya kalau dulu kan kita ada store di Grand Indonesia ya, di alun-alun Indonesia. Itu saya pasti buat kayak kayak sebesar kartu nama gitu ya? Di sebesar kartu nama itu ada deskripsinya. Ini motif ini, filosofinya ini gitu. Terus pembuatannya seperti ini gitu. Biasanya saya sisipkan sedikit alkisahnya gitu. Dan itu bisa dibeli ya? Bukan hanya karya dipajang seperti di museum ya? Kalau di museum itu kan beberapa batiknya kan batik-batik sakral Mas. Betul. Ada pakem. Jadi nggak semuanya kita bisa nggak semua kita bisa olah serampangan gitu loh. Jadi saya juga harus lebih hati-hati. Betul. Oke, itu salah satu cara yang dilakukan oleh Mbak Ayu untuk mengenalkan kepada millennials ya, yang merupakan generasi sekarang yang memang ini adalah ujung dari perjuangan kita untuk terus melestarikan batik itu sendiri ya. Oke, kalau yang dilakukan oleh Diajeng Sekarsari sendiri sebagai putri batik, mungkin visi misinya untuk melestarikan batik tertanam sampai sekarang ya. Jadi kayak karena udah cintanya kali batik gitu dari dulu sampai sekarang. Jadi istilahnya nggak cuma ketika masa bertugas jadi putri batik gitu. Tapi ya karena udah seneng, jadi akhirnya termanifestasikan ya dalam sejumlah karya gitu. Kayak misalnya waktu itu di tahun 2017 bikin karya batik, bikin karya tari tentang batik gitu. Jadi bikin karya tari tentang batik. Iya. Karya tari kontemporer. Judulnya Pattern. Jadi pattern tapi dalam kata pet itu ada path atau perjalanan. Gitu. Jadi kayak yang dibilang sama Ayu Gia tadi bahwa batik ini tuh nggak sekedar kain bermotif saja, tapi di situ tuh ada perjalanan batin. Dan di situ yang pengen saya explore. Jadi dalam karya tari kontemporer itu, yang dieksplor adalah sisi meditatifnya dari batik itu seperti apa. Perjalanan batik, pembatik ini ketika misalnya dia menorehkan malam di kain ini seperti apa sih? Karena saya mengalami sendiri ketika membatik tuh jadi kayak kontemplasi, terus jadi healing buat saya gitu. Jadi berkecamuknya rasa di awal, kemudian akhirnya kita bisa, kalau dalam bahasa Jawa tuh menep gitu, atau sudah tenang, proses itu gitu. Kemudian bisa jadi teduh gitu, itu seperti apa. Jadi di situ
berkolaborasi juga dengan seniman video mapping gitu. Jadi ketika di stage para penari pakai kain putih biasa, tapi di situ juga motif-motif batiknya ditampilkan melalui video mapping gitu. Jadi saya rasa ada banyak banget cara kita, cara yang kreatif gitu untuk campaign tentang batik. Setiap orang mungkin punya ekspresi yang berbeda gitu. Termasuk juga ketika di tahun 2018, saya waktu itu beruntung sekali. Itu tadi ya, karena mungkin udah cinta, jadi kayak ketemu gitu sama orang-orang yang punya energi yang sama terhadap batik gitu. Waktu itu diajakin untuk syuting film tentang batik. Kebetulan judulnya juga Sekar, terus sutradaranya Mbak Kamila Andini dan main sama Bu Christine Hakim. Jadi itu jadi hal yang sangat spesial juga. Itu tentang jadi cinta kasih ibu itu juga sebagai satu ekspresi yang punya energi yang sama dengan batik itu sendiri gitu sih. Luar biasa sekali ya. Mengenalkan batik lewat karya-karya yang dibuat, lewat tari, lewat film, lewat baju itu sendiri. Nah, yang saya tanyakan penasaran bagaimana millennials akhirnya menerima atau membuat respon terhadap karya-karya yang Mbak Ayu buat atau Kak Sekar buat. Silakan mungkin Mbak Ayu sendiri. Sebagian orang tuh gini, yang ekspresinya ya, yang reaksinya tuh seperti ini. Oh, itu tuh batik ya? Oh, ada kayak gini tuh ada juga ya batik warna ini gitu. Atau motif ini, lucu ya motifnya atau gimana. Itu tuh banyak, sering banget saya temuin orang-orang yang seperti itu yang mereka nggak expect kalau batik itu ternyata bagus gitu loh. Batik kalau dibilang batik itu kuno dan lain-lain, itu kembali lagi ke pengolahan. Memang kita tuh harus harus lebih jeli, harus lebih peka ketika kita ngolah batik gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita salah desain, kita salah combine warna, kita salah model, itu kelihatannya memang jadi tua. Gitu loh. Sementara kan gini, sekarang tuh nggak cuma anak muda yang pengen kelihatan muda, tapi orang tua pun ingin terlihat muda. Betul. Iya kan? Jadi makanya slogan saya tuh selalu forever young. Gitu. Jadi saya itu berusaha bikin orang mau beliau usianya berapa, kalau bisa pakai batik saya akan terlihat lebih muda gitu loh. Itu kan nilai tambahnya. Akhirnya kan orang jadi ngerasa, oh it's okay pakai batik, saya nggak kelihatan tua, saya nggak kelihatan kolot, atau saya nggak kelihatan kampungan gitu loh. Itu tadi soal pengolahan, pengolahan, terus pemilihan warna, motif, desain. Makanya saya biasanya lebih combine ke nggak pure satu motif gitu loh. Saya paling biasanya cari beberapa motif, atau saya combine lagi sama misalkan Wastra Nusantara yang lainnya. Saya dari awal 2010 ya, begitu tahu di Jogja, oh batik tuh seperti ini ya. Oh ternyata banyak kayak macamnya gitu, nggak cuma yang warna sogan aja gitu kan. Nah itu saya mulai olah dan waktu itu kan lagi tren banget ya Harajuku fashion itu kan. Nah saya jadi akhirnya gimana caranya kita kayak kiblatnya ke sana. Saya main detail, saya main motif, saya main patchwork. Jadi saya sebisa mungkin kalau batik-batik yang warna-warnanya pastel, warna-warna cantik, warna-warna terang itu saya nggak buang percaya. Jadi saya buat patchwork, saya buat desain baru untuk yang material yang perca-perca itu tadi. Supaya lebih bisa diterima oleh netizen ya, warga sekitar. Iya, karena kan kita segmennya anak muda kan gitu. Jadi kita juga nggak bisa bikin baju yang notabene cuma konvensional aja. Itu kita aja harus modelnya gitu harus lebih atraktif, harus lebih cheer, harus lebih energi. Betul. Gitu itu tantangannya dalam mengolah batik supaya diterima di era sekarang gitu ya. Baik, kembali ke di Ajang Sekar lagi. Tadi ada karya tari dan juga karya film sendiri yang berusaha mengenalkan batik ke generasi sekarang. Nah, dan akhirnya ketika karya itu sudah diperkenalkan, respon dari millennials mungkin atau yang sudah melihat karyanya seperti apa? Jadi saya juga sangat tertarik sih sebenarnya sama respon orang ya, termasuk kayak misalnya
bahkan dulu ketika saya menyelenggarakan workshop batik di luar gitu, saya menyediakan satu buku gitu biar mereka bisa nulis pengalaman mereka terhadap batik, pertemuan mereka pertama kali terhadap batik kayak gimana. Dan untungnya di era yang sekarang ini itu kan makin mudah juga ya mendapatkan respon dan tercatat secara elektronik gitu. Kayak misalnya ada versi film pendeknya waktu itu di-upload di YouTube kayak gitu. Kan kita bisa baca langsung ya. Dan menariknya adalah karya ini kemudian mendapatkan pembacaan dari perspektif yang beragam gitu. Dan itu yang pengen kita capai juga sebenarnya sebagai kreator gitu, bahwa karya ini bisa mengenerate ide atau gagasan dari perspektif yang berbeda gitu. Jadi emang kita nggak pengen satu hal aja yang pengen disampaikan gitu. Dan mereka sangat mengapresiasi itu. Terus misalnya jadi inget gitu. Oh iya ya, tetanggaku tuh ada pembatik yang dia konsisten menjual batik-batik tulis dan batik cap kayak gitu. Kemudian mereka jadi merefleksikan masing-masing daerahnya seperti apa batiknya. Dan itu sih yang saya rasa paling penting ketika kita berkarya adalah mengingatkan tentang diri kita dan sekitar kita kayak gitu. Apa yang bisa kita lakukan setidaknya dari dalam diri kita gitu untuk upaya-upaya pelestarian dan juga pengembangan. Karena saya rasa kalau misalnya hari ini kita nggak cuma membicarakan tentang pelestarian ya. Kalau pelestarian tuh kan kayak kita menjaga sesuatu supaya tetap lestari, tetap ada, tapi mungkin bentuknya udah fix kayak gitu. Tapi kalau pengembangan ini saya rasa lebih ke inovasinya terus lebih dinamis, juga ada ide-ide baru di situ, dan ini yang akan memperpanjang umur batik. Betul. Memang harus dinamis dan juga mengikuti perkembangan zaman itu sendiri ya. Oke, dalam mengenalkan batik itu sendiri, dalam mengajak teman-teman millennials untuk mencintai batik sebagai jati diri kita sendiri, kan nggak langsung orang diajak untuk berkenalan, diajak untuk mencintai, langsung jatuh cinta. Ya, pasti ada kendalanya sendiri. Nah, pada waktu itu kendala dari masing-masing dalam mengajak millennials untuk mencintai batik seperti apa? Dari Diajeng Sekar dulu tuh. Kalau mengajak millennials lebih ke challenge ya berarti ya. Kita perlu beneran ngasih experience sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya kita istilahnya ngomong atau cuman presentasi aja gitu ya, presentasi atau bahkan menggurui gitu kan males banget ya. Bener. Di kaum milenial saya punya kepercayaan diri yang tinggi terhadap para milenial ya. Mereka ini adalah generasi yang cerdas menurut saya. Jadi meskipun kita masih milenials loh. Oh tentu, selalu. Jadi kayak saya nggak ingin mendiskreditkan kaum milenial tuh identik dengan kayak sesuatu yang selalu baru, enggak juga. Mereka nih juga punya spirit untuk mencari akarnya kok. Betul. Jadi mereka juga butuh untuk tahu informasi-informasinya. Jadi selain tentunya kita menggunakan batik, menurut saya itu tadi kita juga perlu mempertanyakan diri kita, apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Apalagi di era media sosial seperti ini ya. Maksudnya semua milenial pasti punya media sosial aku rasa. Misalnya dengan share informasi tentang sesederhana ini adalah motif favoritku, artinya ini, jadi ada knowledge juga yang disalurkan melalui itu gitu. Jadi itu sih yang perlu kita gaungkan lagi gitu. Spiritnya, karena ya itu batik itu tentang spirit ya. Betul. Jadi bukan hanya karyanya saja yang kita pamerkan ya, namun di dalam karyanya itu ada proses yang begitu cukup lama ya, ada cerita di balik karyanya itu sendiri. Itu yang mungkin milenial juga harus tahu tentang itu ya. Oke, baik. Kalau dari Mbak Ayu sendiri, kendalanya selama ini ketika harus mengenalkan batik ke kaum milenial seperti apa? Sejauh ini sih tidak ada kendala yang berarti ya, karena sebenarnya saya campaign itu smooth aja gitu. Ibaratnya kayak kita tuh pelan-pelan ngedoktrin orang aja gitu kan. Lewat karya ya? Iya, lewat karya. Biasanya gini, kita start dari model.
model itu kan kalau lihat karya kita bagus, ih bagus ya Mbak, boleh nggak sih saya foto pakai itu, iya kan? Betul. Berawal dari situ, terus mereka kan tanya, ini batik ya? Oh iya, ini batiknya batik apa? Kita sisipin aja batik sedikit-sedikit, nggak usah terlalu banyak, sedikit-sedikit. Oh kayak gini. Terus biasanya mereka kalau udah mau posting, mereka akan tanya, Mbak ini narasinya seperti apa, prolognya seperti apa. Dari situ biasanya saya mulai nih bedah naskah kan. Iya, jadi biasanya gini, ini saya cerita apa? Mulai bersabda di situ ya, seorang Anigia ya. Iya betul, mulai bersabda. Karena gini, dalam setiap karya yang saya buat itu selalu ada apa ya? Selalu ada riset. Satu, selalu ada apa ya? Bedah naskah. Kayak yang waktu itu happening banget dan orang tuh selalu suka karya itu adalah yang tantra dan sastra genre. Tantra, sastra, genre. Apa itu? Jadi tantra itu apa ya? Kalau orang bilangnya tantra itu sekte. Tapi kalau menurut saya itu salah satu ajaran adiluhung ya. Kemudian sastra genre. Sastra genre hayuning sastra genre hayuning rat pangruating diung. Itu sangat adiluhung ya pengertiannya. Ibaratnya tuh kita udah nggak bicara dengan kita udah nggak pakai aksara lagi, tapi pakai hati, pakai rasa. Kita mengajarkan kasih sayang, kita mengajarkan toleransi, kita mengajarkan bagaimana bersikap sabar. Itu lebih ke soal apa ya, salero batoro. Salero batoro itu apa ya? Kayak pribadi seorang guru gitu loh. Kita ngajarin itu ke orang bagaimana setiap sesuatu yang ada di dunia ini tuh selalu berpasang-pasangan. Ada gelap, ada terang. Jadi ketika kita mau pergi ke terang, kita nggak boleh ngelupain gelap. Kita nggak akan ngerasakan terang itu gimana, bahagia gitu gimana. Kalau kita nggak ada gelap, nggak ada sedih, nggak ada kecewa, nggak ada marah gitu. Akhirnya kan dari situ mereka yang gini, wah ternyata gini ya. Dari situ kan akhirnya mereka mulai belajar sedikit demi sedikit gitu loh. Kita doktrin aja, bukan doktrin ya, apa ya ibaratnya. Kita coba ajak ya. Iya, kita racunin aja dulu. Gitu. Mereka pasti ketika baca itu, oh gitu. At least mereka baca itu, meskipun sedikit, tapi kan itu terekam dalam pikiran bawah sadarnya. Itu yang pada akhirnya harapan saya adalah supaya satu, mereka akan menjadi manusia yang lebih baik, menjadi apa ya, generasi yang lebih toleransi, lebih berempati, terus mereka juga aware sama budayanya bahwa sekarang kan lagi ngetren itu ya, apa namanya? TikTok. Healing. Oh bukan ya? No. Jadi gini ya, banyak orang yang mereka itu tidak sehat secara mental gitu loh. Dan mereka menyadari itu. Mereka akan mencari kemanapun untuk healing dirinya dia gitu, buat self healing. Terus buat apa ya namanya? Apalagi era pandemi seperti ini. Iya gitu kan. Mereka pasti kan stresnya macam-macam tuh, nggak biasa ketemu keluarga, tiba-tiba harus seharian sama keluarga. Konflik akan lebih banyak dan lain-lain. Nah, ketika mereka baca itu, baca narasi, baca naskah itu, mereka akhirnya jadi berpikir. Oh iya ya, kenapa harus begini ya? Kenapa harus begitu ya? Kenapa kita sebenarnya kan apa yang kita rasakan itu kan orang lain juga ngerasain. Betul. Jadi mungkin saya itulah tadi ya yang aku bilang, batik itu kontemplasi. Batik itu proses. Ada sedikit curhat di dalamnya ya? Iya, ada sedikit curhat. Nah, sama sepertinya kita tuh sebenarnya saya tuh ngeracunin mereka tuh supaya gini loh. Ya udahlah, kalau misalkan kalian kondisinya gini, ya udah kalian nikmatin aja dulu gitu kan. Nah, sekarang kalau misalkan itu oh iya, batik. Oh ternyata tuh batik itu cakupannya luas ya. Betul. Wawasannya banyak. Ternyata itu
batik itu tidak semonoton dan tidak sereceh yang mereka pikirkan. Akhirnya kan timbul rasa, aduh pengen tahu nih, aduh apalagi ya karyanya Mbak Ayu selanjutnya. Aduh mau dong karena ini. milenials pada zaman sekarang kepo itu tadi ya. Iya, kepo. Dan mereka tuh kita manfaatkan. Mereka itu suka sharing. Mereka tuh suka sharing. Jadi biasanya dari satu orang ini menginfluence temennya yang lainnya, ntar dari satu temennya ke temennya lagi gitu loh. Mereka tuh suka sharing. Jadi dari situ manfaatin aja untuk menyisipkan batik ya. Iya, buat mengkampanyekan batik. Jadi smooth aja. Saya kalau dibilang ada kendala, nggak ada yang berarti. Kendala ya. Oke, baik. Tujuannya mungkin batik ini kan banyak sekali ceritanya ya. Mungkin kalau milenials zaman sekarang lagi galau bisa pakai batik yang mana gitu ya. Lagi ceria pakai batik yang mana biar tidak perlu mengungkapkan isi hatinya tapi lewat batik kita bisa mengungkapkan isi hati kita ya. Batik is a statement. Nah, itu dia. Oke, baik. Kita kalau ngomongin tentang batik apalagi tentang milenials ya dan narasumber saya juga milenials juga itu akan panjang sekali obrolannya ya. Kelihatannya satu episode nggak cukup nih. Oke. Tapi terbatas oleh waktu juga. Jadi pertanyaan terakhir nih untuk Ayu dan juga Sekar nih. Harapannya seperti apa sih untuk batik sendiri di Indonesia, di Jogja dan untuk kita semuanya? Silahkan. Dari Ayu mungkin? Oke. Harapannya kalau saya sih gini ya, lebih ke akses ya. Karena kan kebutuhan saya kan untuk berkarya. Betul. Kebutuhan saya promosi itu kan bagian dari proses berkarya saya gitu loh. Betul. Nah, makanya saya tuh lebih pengen bahwa gimana ya caranya untuk dapat akses yang lebih mudah untuk menggali lagi batik-batik yang notabene itu memang sakral. Terus sudah banyak yang tidak tahu atau sudah sangat tua, sudah punah mungkin gitu loh. Atau mungkin saya pengen ada akses untuk ayolah kita kolaborasi, ayolah ada nggak sih motif batik yang kan banyak motif batik Jogja, Solo itu kan notabene sakral ya. Betul, banyak yang klasik banyak ya. Banyak pakemnya, Nah, itu mungkin pengennya tuh ada edukasi mana sih yang kita tuh boleh hack gitu, boleh di-crack sama mana yang tidak boleh dan alasan tidak bolehnya itu kenapa. Kemudian apa solusinya? Gitu loh. Betul. Apa solusinya? Kenapa sekarang kalau misalkan kita ngomongin pakem dan pakem, batik itu tidak akan membumi gitu loh, nggak akan mendunia. Oke lah mendunia, cuma maksudnya itu tidak akan mengalami masa renesannya seperti dulu gitu loh. Karena kan akhirnya mereka jadi malas. Oh ya udah gitu doang. Oh ya udah ini aja gitu loh. Kita kan butuh sesuatu yang apalagi nih. Wah, ternyata ada yang ini nih. Oh, ternyata ini sekarang kan banyak ya milenial tuh daripada investasinya macam-macam, kenapa nggak investasi batik aja gitu loh. Jadi kita floorkan batik-batik keraton itu yang notabene mungkin ratusan juta. Udah sekarang investasi nih milenial gitu batik kuno ya. Iya, batik kuno dong, batik keraton dong, mahal gitu dong. Nah, itu yang kita PR-nya itu gimana caranya kita menanamkan mindset ke kaum milenial bahwa batik adalah investasi. Batik adalah investasi jangka panjang. Mahal loh, Mas. Nah, itu dia karena umur batik juga sudah lama sejak zaman dahulu sebelum kita lahir juga sudah ada batik ya. Kalau dari seorang Diajeng Sekar sendiri, monggo silakan. Saya rasa karena kita tuh beragam ya. Jadi campaign untuk kita pakai batik tentunya sudah sering digaungkan. Betul. Tapi yang paling penting juga saya rasa adalah pertama kita perlu kenal diri kita sendiri ini seperti apa. Dan pilih cara apa yang pas untuk diri kita untuk bisa turut serta melestarikan dan mengembangkan batik. Kalau misalnya Ayu Gia sebagai desainer, dia akan mendesain baju dengan batik. Kemudian ada juga filmmaker yang kemudian dia bikin film tentang batik. Terus ada teman-teman koreografer yang mengembangkan tari tentang batik. Dan sekarang ada banyak ragam cara untuk mengekspresikan itu ya. Termasuk kalau misalnya punya channel YouTube gitu. Terus ada tutorial berkain. Baik ke kondangan atau ke mana gitu ya. Untuk main aja gitu. Atau review kain batik gitu ya. Bisa. Unboxing kain batik. Benar. Bagaimana cara membedakan kain batik tulis dan cap dan kain bermotif batik. Terus filosofinya macam-macam. Jadi saya rasa
anak muda sekarang makin kreatif juga. Gitu. Jadi ada banyak cara untuk mengekspresikan tentang batik gitu. So free yourself, express yourself through batik gitu. Oke, luar biasa. Saya boleh minta tepuk tangannya terlebih dahulu dong untuk kedua narasumber milenial saya ya. Senang banget akhirnya bisa bertemu dan juga ngobrol. Ini ngobrolnya seru sekali. Habis ini nanti kita lanjutkan ya. Baik. Makasih juga Tio. Ya, terima kasih sekali. Ya, luar biasa sekali dan sahabat cantik, luar biasa sekali hari ini kita belajar banyak dari Sekar, belajar banyak dari Ayu Gia juga. Bagaimana kita turut melestarikan batik, turut ikut cinta dan juga memiliki batik itu sendiri. Dan pastinya rangkaian acara Jogja International Batik Biennale 2021 masih kita lanjutkan. Jangan lupa secara online silahkan bisa langsung disaksikan di YouTube channel JIBB 2021 atau kunjungi www.batikjibb.com. Dan untuk update kegiatan dapat dilihat di akun Instagram atau Facebook JIBB 2021. Kita pamitan. Terima kasih Diajeng Sekar. Terima kasih Mbak Ayu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sehat selalu dan semoga kita bisa terus untuk mencintai dan juga melestarikan batik itu sendiri. Amin. Dan akhir kata saya Tio Andito pamit undur diri. Terima kasih sahabat cantik yang sudah mengikuti rangkaian acara podcast untuk hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cantik Jogja, kota batik dunia. Sampai jumpa.